ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني عباد الله، أخواتي أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dan yang paling utama, khatib selalu berpesan khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa menambah, menjaga serta merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtisali awamirillah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang-orang yang nantinya akan mendapatkan ridhonya Allah di akhirat, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di akhirat, mereka adalah orang-orang yang ketika dihidupkan Allah di dunia, mereka mau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sholat Jumat yang rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits karangan beliau As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, di bab huruf min, di situ ada satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Mazadallahul 'abda bi zinatin afdalan min zahadatin fid dunya wa 'afa fi batnihi wa farjihi." Kata Rasulullah, hiasan dari Allah Subhanahu wa taala, perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, kecil ataupun besar, pejabat ataupun rakyat biasa. Perhiasan yang paling besar itu bukan harta benda hadirin, bukan emas perak. Perhiasan yang paling besar, hiasan yang diberikan Allah kepada kita, hambanya, yang paling besar, yang keutamaannya tidak ada yang bisa menandingi, kata Rasulullah, zahadatin fid dunya, toko zuhud dalam urusan dunia. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita boleh menjadi orang kaya, kita boleh menjadi seorang pejabat, kita boleh menjadi apa saja. Tetapi ingat, jangan sampai kekayaan, jabatan itu ada di dalam hati kita. Karena pada hakikatnya ending daripada dunia itu adalah kematian.
Yang mana ketika kita mati, kita tidak akan membawa apa-apa. Kita tidak akan membawa rumah kita. Kita tidak akan membawa tabungan kita. Yang akan kita bawa adalah amal soleh kita. Yang akan kita bawa adalah sedekah jariah kita. Yang akan kita bawa adalah sholat kita. Hadirin, kita akan meninggal nantinya. Kita akan menghadap Allah nantinya. Serupiah pun Allah menitipkan rezeki kepada kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka hiasan dari Allah yang paling agung, yang paling luar biasa, yang paling istimewa adalah ketika kita tidak memiliki rasa untuk memiliki terhadap apa yang dititipkan Allah kepada kita. Allah menitipkan harta benda, kita tidak merasa memiliki karena itu pada hakikatnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kita dititipi jabatan, kita tidak merasa memiliki. Kita dititipi ilmu, tidak merasa memiliki. Karena pada hakikatnya semua itu minallahi ta'ala, milkullahi ta'ala, miliknya Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang zuhud adalah orang yang sangat-sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2 kata Rasulullah, wa'afa fi batnihi, orang yang perhiasan yang paling utama yang diberikan Allah kepada kita, keutamaan, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita adalah ketika kita bisa menjaga, ketika Allah menjaga perut kita, tidak kemasukan barang-barang yang haram, tidak kemasukan sesuatu yang haram, tidak kemasukan innama harrama alaikumul maitah waddam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaikum innallaha ghafurur rahim. Kita tidak pernah kemasukan bangkai, kita tidak pernah kemasukan daging-daging yang memang diharamkan, kita tidak pernah kemasukan didek, kita tidak pernah kemasukan khamr, kita tidak pernah kemasukan uang riba, dan lain sebagainya. Itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Lah kalau kita sudah terlanjur itu, ada yang pernah meminum khamr, ada yang pernah kemasukan makanan-makanan yang haram, cukup bertobatlah kepada Allah. Tuba ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, karena Allah adalah innallaha ghafurur rahim. Allah adalah zat yang maha mengampuni atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Jangan takut untuk menuju Allah, hadirin. Jangan takut untuk bertaubat. Jangan takut untuk berbuat baik. Jangan malu berbuat baik. Jadilah orang-orang yang tidak malu untuk berbuat baik. Jadilah orang-orang yang tidak malu minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku semua, sampaikan kepada umat-umatmu semua, bahwa sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun, zat maha penyayang. Jamaah Jumat rahimahumullah, yang terakhir, keistimewaan hiasan yang diberikan Allah kepada seorang hamba yang paling utama adalah ketika hamba itu bisa menjaga kemaluannya, tidak berzina, menjaga kemaluannya dari sesuatu yang haram. Karena hadirin, zina itu adalah suatu hal yang menjadi dosa besar di sisi Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, Az-zaniyatu waz-zani la yaqihu illa zanit aw musyrikah. Orang yang pernah berzina tidak akan
menikah kecuali mereka menikah dengan orang-orang yang pernah berzina dan orang-orang yang musyrik sebelum dia bertaubat. Kalaupun kita ada yang pernah melaksanakannya, ayo kita taubat kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita minta bantuan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Raudhatus Syarifah, tempat di antara makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mimbarnya Rasulullah itu ada tulisan, hadirin, hadis Nabi sahih, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Rasulullah, aku berikan kepada orang-orang yang pendosa besar, orang yang pernah melakukan dosa besar dari kalangan umatku. Jadi kalau hari ini kita masih mengaku menjadi hamba Allah, kita masih mengaku menjadi umatnya Rasulullah, kita masih mengaku menjadi orang-orang yang mengikuti Allah dan juga Rasulullah, maka harapan kita untuk mendapatkan maghfirahnya Allah, harapan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat terbuka lebar. Mintalah ampun kepada Allah. Jemaah Jumat rahimahumullah, 3 hal ini ayo kita jaga, harus ada di dalam diri kita. Kita harus menjaga, jangan sampai kita menjadi orang yang hubbud dunya, menjadi orang-orang yang hubbul hawd, mencintai dipuji, mencintai dunia. Jangan. Semua milik Allah. Kita boleh memiliki segalanya, tapi jangan sampai kita masukkan ke dalam hati kita. Jadilah orang-orang yang ayo kita jaga betul perut kita dari makanan-makanan yang haram. Kita jaga perut kita agar hanya masuk makanan-makanan yang halal. Dan ayo kita jaga kemaluan kita agar tidak melakukan zina, agar tidak melakukan sesuatu yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذلك في كل وقت وحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد إخواني عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم سلطاننا سلطان المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم ارزق أمة سيدنا محمد رزقا حلالا طيبا كثيرا وسيعا وواسعا نافعا إلى يوم القيامة للعباد
وللصدقة ولإعلاء كلمتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.